Wow. Nyetrum. Wah, hey. Nyetrum doang. Bukan mobil listrik padahal ya. Bukan dong. Enggak, karena ada petir door gitu. Mending mana? R3 termahal atau XL7 termahal? Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, informasi otomotif paling ruhai biasa. Ruhai, Man. Ini cuacanya dingin, men. Dingin, Bang. Karena sepi jadi dingin. Wah. Emang ramai panas ya, belum tentu sih. Gua lagi ada di Suzuki Dewi Sartika, di Jalan Raya Dewi Sartika di daerah Cawang. Ini pusat kota banget nih. Tapi emang cuaca lagi enak banget. Dan ngomong-ngomong enak, teman-teman yang lagi nonton juga pasti enak. Dan gue doain yang lagi nonton nih biar selalu sehat, kaya, sukses, bahagia. Amin. Kita semuanya ya. Kecuali, ada kecualinya, men. Apa tuh? Yang kalau ditagih utang kabur. Wow. Yang kalau punya mobil parkirin depan rumah. Wow. Yang lewat susah. Wow. Gitu-gitu lah. Kayak itu isi dalam hati. Curhat. Abisnya kadang-kadang ya, bukan dimasukin ke garasi, ditaruh depan rumah. Kan itu jalanan umum, orang mau lewat susah. Kasian. Pengalaman pribadi saya. Lanjut aja. Jadi gini guys, banyak orang yang bingung ketika pengen beli mobil keluarga untuk Suzuki. Mereka bingung nih, karena dua-duanya sama-sama bagus, men. Betul. Dan harganya juga beda-beda dikit ya. Tipis. Yang ini 300-an, yang ini 311. Yo. Bedanya sedikit. Itu masing-masing belum dipotongin cashback lah. Nanti masalah cashbacknya katanya gede banget, apalagi untuk KTP DKI Jakarta nih. Betul. Ada yang beda nih, tanya sama Om Hanif. Cuman balik lagi ke yang tadi, banyak yang bingung. Petir yang tadi itu lewat. Yang tadi ya? Jangan-jangan udah kemarin. Amit-amit ya. Pilih yang mana? Karena dua-duanya kalau ngomongin mobil keluarga sama-sama proper ya. Tinggal masalah teman-teman lebih cocok ke konsep yang mana. R3 dia punya konsep MPV. Pure mobil keluarga banget yang dicari elegannya. Walaupun kalau untuk varian yang termahalnya ini, dia lebih ke arah sporty malah ya. Yoi. Si XL7 varian Alfa yang paling tinggi, mobil keluarga juga, tapi lebih ke arah SUV, Sport Utility Vehicle. Jadi yang dicari itu kayak gagah-gagahnya gitu. Nah, sekarang gue mau bahas, nanti teman-teman pilih sendiri ya. Kalau ngomongin desain, yaitu tadi, ini ke arah yang keluarga tapi sporty, ini arah keluarga juga tapi lebih ke gagah. Bisa dilihat dari mana. Pertama, tampilan yang paling menarik itu ada bagian dari grill tuh. Kelihatan banget sportinya ya, di blackout gitu, terus warna glossy-glossy dikombin sama krum-kruman gitu, memanjang sampai ke bagian lampu juga udah cakep tuh. Jadi grillnya tuh krumnya nyambung sampai ke housing di lampunya gitu. Lampunya dia pakai proyektor halogen, terus ada klaster lampu jauhnya juga, lampu sen, ke bagian bawah ada fog lamp. Housingnya tuh jadi sebagai DRL dia ya. Dan DRL dari R3 ini dia optional, bisa dimatiin atau dihidupin. Sampai ke bagian bawah yang bikin tambah sporty, ada body kit. Di XL7 yang Alfa ini arahnya memang ke arah gagah, makanya kelihatannya ini lebih ke atas gitu. Grillnya juga sama, di blackout gitu. Ada krum-kruman sebagai housing dari lampunya tuh, men. LED seamless multi reflektor, dia bukan halogen tapi sudah LED nih. Dan ada manual levelingnya. Kalau di R3 tuh nggak ada, tapi sama-sama auto headlamp. Terus di area di sini nih, di bagian bawah sama lampu sen juga, dan ada fog lamp juga tuh. Di bagian bawah ada undercut warna silver. Overall, dua-duanya menurut gue sama-sama menarik sih. Sayangnya ini warna hitam ya. Kalau bukan warna hitam, ini bisa kelihatan two-tone-nya juga. Karena dua mobil ini didesain variannya two-tone, di atasnya hitam. Sini, men, ke bagian samping. Nih guys, posisi gue kayaknya Mau beol. habis ini basah, men, ada air. Buat. Kayak kakinya yang Alfa nih dia di blackout ya, pakai ring 16. Kalau yang ini dia two-tone polish machining. Untuk ukuran dia pakai ring 15, beda 1 in aja sih. Tapi dua-duanya pengeremannya sudah pakai cakram. Ke bagian atas dia polos. Kalau si R3, nah si XL7 Alfa ada over fender karena khas dari SUV. Ground clearance-nya juga beda. Ini sedikit lebih tinggi si XL7 Alfa karena itu untuk mengakomodir konsep dari SUV-nya ya guys. Kesini, men. Duh, banyak jebakan air, men. Aduh, tuh. Wow. Nah, di bagian kaca spion, semuanya sebenarnya di blackout. Jadi kalau teman-teman beli R3 Cruise yang warna lain lah selain warna hitam, putih misalnya, atasnya tuh hitam sama kayak gini. Dia atasnya kan juga hitam ya. Jadi nanti spionnya juga di blackout, pelipatan sudah sama-sama sudah auto folding, ada lampu sennya juga. Nah, perbedaan lagi kalau MPV si R3 Cruise ini dia nggak ada roof rail. Jadi kalau mau taruh barang di atas agak susah. Walaupun ini bisa juga mau ditambahin roof rail yang model jepit kalau mau tambahin. Nah, kalau si XL7 Alfa karena SUV dia ada roof railnya udah siap. Jadi mau bawa barang tambahin roof rack, roof box siap lah. Ke bagian bawah nih,
akses smart entry untuk akses masuknya ya, model pencet gini, dan udah krum-kruman juga. Terus ada yang beda lagi nih kelengkapan gini-gini ya. Gue nggak terlalu mau bahas karena kalaupun nggak ada, gini-gini nanti ditambahin bisa men ya. Bisa. Sama Om Hanif mah gampang lah. Nah guys, gue ada di bagian belakang nih. Kita masih ngomongin desainnya ya. Dari R3 dulu deh. Ada rear upper spoiler, high mount stop lamp, washer, defogger, LED bar, stop lampnya, terus ada kamera parkir juga. Terus ke bagian bawah emblem-emblem lah, terus sama sensor parkir, dan ada underguard sama mata kucing. Body kit tuh dari sepanjang depan, samping, sampai ke belakang penuh untuk R3 Cruise, karena yang dicari biarpun mobil keluarga tapi tetap pengen kelihatan lebih sporty gitu guys. Nah kalau di XL7 Alpha sama lah, apa yang ada di R3 Cruise di sini juga ada tuh lengkap kelengkapannya. Perbedaannya di sini kameranya ada 2 karena sebagai dashcam tuh, jadi dia bisa ngerekam guys, nggak cuma buat parkir doang. Sisanya ke bagian bawah juga sama, ada underguard. Dia bukan body kit ya, tapi kayak underguard itu, karena yang ditonjolin lebih ke arah gagah-gagahnya, gagah-gagah SUV gitu guys. Nah kalau untuk desain kurang lebih itu teman-teman silakan pilih aja, karena ini masalah selera, beda-beda. Sekarang kita cek engine-nya. Sekarang kita mau bahas engine-nya nih guys. Jadi sebenarnya gue cukup sekali bilang karena dua-duanya sama persis ya men. Sama. Pakai mesin 1500 cc 4 silinder, penggerak depan ya. Transmisinya pakai automatic konvensional. Outputnya di 105 PS, 138 Nm, plus penambahan teknologi mild hybrid dengan baterai 10 Ah. Jadi kalau di permesinan udah pasti sama semua. Body pun sama, beda penambahan aksen-aksennya aja, kelengkapan-kelengkapan, aksesoris yang bikin mobil ini beda, karena ya itu buat ngebedain konsepnya aja. Tapi dengan mesin yang dipakai di 2 mobil ini, gue yakin teman-teman untuk keluarga segini udah proper untuk ngangkut 7 orang penumpang dewasa. Nah sekarang kita mau bahas promonya nih, karena ini yang paling penting. Banyak banget keuntungan-keuntungan yang bisa didapat sekarang nih ya. Kita tanya Om Hanif yuk. Oke guys, sekarang kita tanya harga promo sama Om Hanif. Halo Om. Nih jagoan dari Suzuki Dewi Sartika. Betul, nih. jagoan dari Dewi Sartika. Si jago hitung. Jago hitung. Om, gue mau nanya harga berapa nih Om? Ya. Cruise sama XL7 Alpha. Kalau untuk Cruise ini dia di harga 300 jutaan Om. 300-an. Ya, 300 jutaan kecil lah. Kecil. Kecil. Nah ini di 311 juta. Itu belum dipotong cashback ya? Belum dipotong cashback tentunya. Dan katanya cashbacknya gede ya? Gede banget. Dan benar nggak sih kalau KTP DKI Jakarta bisa lebih gede lagi potongan? Bisa lebih gede lagi, udah pasti itu. Nah ini di garis bawah ini guys ya, bener-bener gua bold nih. KTP DKI Jakarta punya promo khusus di Dewi Sartika nih sama Om Hanif. Nanti kayak gimana skemanya nanti kontak langsung Om Hanif aja ya. Siap, kontak aja langsung. Selain 2 varian ini, R3 dan XL7, katanya kayak Baleno, Espresso, Pickup, Grand Vitara bahkan, itu promonya juga lagi gila-gilaan. Sama juga lagi gila-gila. Sama lah kayak 2 inilah. Gua mau nanya masalah promo kreditnya Om. Kita ini sekarang ada tetap namanya DP minimum. Berapa persen? Itu di 10% lah. 10%. 10% bisa. Minim banget tuh. Minim banget. DP paling rendah R3 berapa sih? Paling rendah tuh R3 di sekitar Berapa? ya Kisaran 17 lah paling. Serius? 17. R3? R3 Oke lah, kurang lebih segitu. Nanti teman-teman bisa langsung kontak tuh. Itu paling ceper lah ya. paling ceper Om. Oke, apalagi Om promonya? Terus kita tetap bunga ringan sih Om. Itu udah paling bagus banget. Itu bunga ringan DP-nya minimal 25%. Nah, ini yang sering gua rekomendasi guys. Kalau teman-teman pengen ambil kredit nih yang bunga ringan ini. DP 25% memang. Angsurannya bisa lebih rendah, dan kalau di total-total itu kelebihan bayarnya sedikit. Sedikit selisihnya jauh lah. Ya, Jauh betul. banget. Nanti itu bisa dicoba kalau mau nanya simulasi langsung ke Om Hanif aja ya. Betul, langsung aja. Nah, yang 50-50 masih berlaku nggak? Yang 50-50 masih berlaku tentunya. Itu dia namanya cash bertahap Om. Oh, cash bertahap di Cash sini. Oke. bertahap. Apa tuh gimana? Itu kalau misalnya teman-teman pengen pengajuan mobil nih, itu dibayar di bulan pertama nih Om. Misalnya 50% harga mobil, habis itu dibayar laginya itu di bulan ke-12. Jadi Udah buat sekalian. teman-teman yang kadang mau beli cash uangnya belum ngumpul semua, nggak perlu khawatir tuh ya. Nggak perlu khawatir. Minimal ada 50%-nya aja. Betul. Itu udah bisa diproses tuh. Betul. Apalagi Om? Terus kita ada bunga 0%. Oh, yang tanpa bunga. Tanpa bunga. Berapa lama tenornya? Itu tenor paling lama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Oke, tanpa bunga ya. Tanpa bunga. Ini menarik juga. Terus kalau paling lama tuh bisa berapa lama sih kredit tuh? Kredit kita tuh paling lama sampai 8 tahun. 8 tahun Panjang. kan. Panjang. Jadi Panjang angsuran bener-bener bisa nyantai nih ya. Nyantai. Gue mau nanya masalah ini Om. Lu pernah nggak ada case, ada customer datanya kurang bagus? Oh, banyak. Oh, Banyak. maksudnya kurang bagus terus bisa sampai approve dan kirim unit. Iya, itu banyak. Di Ada? gue banyak. Oh, banyak bahkan? Bisa. Oh, jadi bukan cuma ada nih guys ya, banyak. Karena Banyak. emang hari gini emang orang kadang datanya banyak yang bermasalah ya. Betul. Ada aja sih memang. Ada aja, tapi sebenarnya masalah-masalah di data itu bisa diselesaikan Bisa ya. Om? diselesaikan asalkan teman-teman bisa untuk ngomong di depan nih. Solusinya lah nanti bisa Solusinya. dicariin, yang penting Begitu. semua terbuka di awal aja ya. Betul. Kalau mau test drive nih Om,
ini kan test drive bisa nih. Betul. Customer harus datang ke Dewi Sartika atau Om yang ke sana? Oh, nggak harus Om. Jadi kalau untuk test drive ini kita bisa di sini maupun kita bisa datang ke rumah teman-teman. Nah, optional ya. Betul, opsional. Fleksibel. Dan gratis ya? Gratis lah. Enggak. Soalnya gratis. Ada oknum yang kadang minta uang bensin, uang jalan, uang rokok. Betul, iya. Ada betul, tuh. ada aja. Enggak, kalau sama Hanif mah enggak. Aman lah ya? Aman. Nah Om, kalau mau tukar tambah, skemanya gimana Om? Kalau untuk tukar tambah itu skemanya kita ada nama pakai auto value. Iya. Itu trade in. Jadi misalnya teman-teman pengen tukar tambah nih, itu bisa all brand nih. Jadi nggak hanya untuk mobil Suzuki aja. Itu nanti teman-teman pas lagi misalnya udah ada deal-dealan harga, tapi mobil barunya belum keluar nih. Itu masih bisa digunain mobil lamanya. Dan katanya dapat subsidi tambahan, benar? Dapat subsidi tambahan itu. Oh udah iya, pasti. iya, jadi bisa diasumsikan harga mobil lama punya teman-teman tuh bisa lebih tinggi di sini ya? Betul, tambahan cashback lah. Tambahan cashback. Selain resmi, harga bisa lebih tinggi kan menarik ya? Betul. Dan itu nggak motong dari diskon mobil baru ya? Nggak potong. Sama Oke. sekali nggak potong. Om, gue mau nanya nih Om, benar atau enggak ya? Ya. Kalau ada mobil tahun 2024 dibeli di awal 2025, diskonnya bisa lebih gede lagi ya? Oh, bisa lebih gede lagi. Benar kan ya? Benar. Tapi dengan catatan stok terbatas. Iya sih memang. Begitu. Pasti namanya juga sisa ya. Jadi Sisa. kalau memang teman-teman mau dapetin benefit lebih lagi, Betul. nggak banyak nih barangnya. Betul. Kontak Buruan. Om Hanif aja. Cepet aja buruan, nggak apa-apa. Hubungin aja ke Hanif, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lah. Oke, Om, kalau ada yang beli tipe bawah kan belum ada kelengkapan talang air, spoiler, mungkin ada yang minta sarung jok, itu bisa nggak sih? Oh bisa, itu bisa di add on lah sama Hanif. Di add-on. Di add on. Pokoknya langsung plug and play aja. Asik. Itu bisa dapat talang air sama spoiler untuk semua. Bayar ya? Itu nggak cuma-cuma Dari Hanif. dari Hanif. Tuh, guys. Sarung jok mungkin juga mau, bisa juga. Ya pokoknya semua bisa dibicarakan Semua lah, di awal pokoknya ya guys. dibicarakan aksesoris intinya. Jadi biasakan di awal itu semuanya clear dari simulasi, data, terus teman-teman mungkin minta bonus apa, semua di awal ya Om. Semua ya? di awal aja pokoknya omonginnya. Jadi tinggal jalan, tinggal terima lancarnya aja Betul, gitu biar nggak ada guys. kendala di nanti selama proses ya. Ya, Om, kalau ada yang pengen lihat medsosnya bisa? Oh boleh, kebetulan Hanif ada medsos di suzuki-hanif. Suzuki Terhadap Hanif. Oke, kalau gitu ada lagi mau sampaikan? Udah cukup sih itu aja. Cukup ya? Cukup. Kalau gitu makasih banyak Om Hanif. Oke, untuk sip. WA dan Makasih telepon banyak, Om, ya. teman-teman. Kita lanjut unitnya, kita review guys. Come on. Guys, sekarang gua ada di interior dari R3 Cruise dulu nih ya, yang MPV nih. Varian tertinggi dari R3 itu R3 Cruise. Dengan harga di bawah 300 juta setelah dipotong cashback kata Om Hanif gitu, dan jauh banget turunnya guys. Apalagi untuk KTP DKI, special rate, special price, pokoknya spesial lah, lagi ada promo khusus. Lanjut nih ya, kalau ngomongin desain, ya itu tadi sportinya ke bawah sampai ke bagian dalam. Gue lihat dari mana? Dari setir. Ada kulit-kulit, ada jahitan asli, warna merah, spesifik banget warna merah karena biar kelihatan dan terasa lebih sporty ya, model 3-spoke, flat bottom gitu-gitu ya, dengan pecat-pecatan banyak, nanti gue jelasin. Finishing dari dashboardnya dibikin, dia wood panel tapi dibikin karbon ya men, sampai ke bagian door trim. Kenapa karbon? Biar sporty dibilangin. Joknya di ban fabric semua, tapi jahit-jahitannya merah. Sekali lagi spesifik merah, biar ada kombinasi antara merah dan hitam yang melambangkan sporty gitu. Apakah dia suka olahraga? Wow, belum tentu. Yang penting kelihatan sporty gitu. Tapi setidaknya kalau untuk mobil keluarga dibikin lebih sporty ya better sih menurut gua gitu. Nah, terlepas dari itu semua, sekarang gua mau bahas fiturnya juga ya. Jadi untuk varian tertinggi udah lengkap lah. Selain tadi mesin hybrid, kelengkapan yang lain juga banyak. Di setir ya, ada steering switch untuk pengaturan audio, bluetooth teleponi. Lalu di bagian sebelah kanan ada cruise control. Terus lampu nih, tuasnya sudah auto ya, jadi bisa diatur auto lampunya untuk headlamp. Ini untuk wiper, engine start stop karena sudah keyless. Ini kuncinya, tuh kelihatan nggak? Tidak. Kalau Tanboy Kun gini. Kunci pertama untuk kalian. Wow. Ada automatic idling start stop, ada electric stability program, ada untuk matiin DRL bahkan, karena optional tadi gue bilang ya. Ada hill hold control. Jadi cukup banyak fitur-fitur, walaupun memang belum ada ADAS ya. Belum. Tapi kan kalau di compare jauh lah sama yang pakai ADAS. Segini sebenarnya udah cukup karena keselamatan juga lengkap, ada airbag, rem juga cakram, seat belt, headrest, udah proper lah, cukup. Speedometer bulut-bulutan kiri dan kanan, jarum-jarum gitu normal lah biasa. Sama MID lumayan gede di bagian tengah sebagai indikator hybrid juga. Head unit sudah floating dan bisa terkoneksi ke smartphone. AC sudah digital dan auto climate, ada power outlet, ada ini nih cup holder yang terintegrasi sama AC. Ini tuas manualnya kayak gini ya guys, dia 5 percepatan. Kalau yang matic-nya nanti kita cek di X7 Alpha. Sengaja dibedain biar teman-teman tahu tuas transmisinya ada dua kan, manual dan matic. Matic-nya konvensional. Handbrake mechanical, tidak ada glove box ya di sini, polos gitu, tapi ada power outlet. Di bagian atas ya standar biasa, sun visor, kaca spion tengah dan lain-lain. Oke, di bagian belakang baris kedua dan ketiga sama seperti yang udah pernah kita review.
Semuanya bener, baik ini maupun XL7 Alpha bisa nampung sampai 7 orang dewasa, bahkan sampai ke baris ketiga. Bahkan bagasinya diklaim salah satu yang terluas di kelasnya lah. Jadi benar-benar bisa nampung banyak dan ideal banget sih untuk mobil keluarga. Sekarang kita cek di XL7 Alpha diferensiasinya, perbedaannya itu apa sih? Yuk. Oke guys, ini XL7 Alpha. Apa yang ada di sana? Di sini ada sedikit perbedaan, nanti gue sebutin. Pertama dari setirnya sama pakai kulit tapi jahitannya nggak merah. Betul. Berarti yang dicari bukan sportingnya tapi gagahnya. Betul. Full black gitu ya. Sama modelnya yang flat bottom juga. Pencet-pencetan sama lengkapnya. Terus finishing di dashboard dia bukan karbon tapi dibikin dark charcoal. Modelnya wood panel juga sih. Dan ada lace silver ya sampai ke bagian door trim. Jadi memang arahnya bukan ke arah yang sport gitu ya, tapi gagah lah. Terus joknya kalau ini udah dipakai sarung jok jadi nggak kelihatan, tapi sebenarnya jok dasarnya itu dia bahannya kombinasi, di pinggir-pinggirnya ada kulit-kulitan, nggak pakai jahitan merah kan? Tidak, karena ini bukan Milenis nih, mobil ini lebih ke Juventus kayaknya. Wah, bisa. Oke, bedanya, nah ini baru kerasa sekalian aja, ada glove box, kecil sih, tapi bisa maju mundur, jadi bisa mengakomodir kebutuhan tangan kita nih sebagai armrest. Nah, bisa maju mundur tuh ya, handbrake sama mechanical lah. Terus apalagi ya yang gue bahas, kalau speedometer sama, pencet-pencetan sebelah kanan ada satu yang beda men. Apa tuh? Yaitu manual leveling. Sama-sama pakai auto headlamp, tapi di sini manual leveling. Jadi bisa secara manual dinaik turunin si lampu depannya gitu guys. Head unit sama, AC sama, ini cup holder juga sama, power outlet sama. Nah ini tuas transmisinya Matic konvensional kayak gini bentuknya. Kalaupun teman-teman ambil R3 Matic kayak gini juga sama-sama pakai automatic konvensional. Dan ini salah satu yang gue rekomendasikan nih, Matic-nya ya, durability-nya bagus banget. Nah ada perbedaan lagi di bagian spion tengah. Dia sudah pakai smart mirror yang tadi gue bilang, makanya kenapa di belakang kameranya dua begini ya? Dua. Di depan juga ada kamera, jadi ke depan ngerekam, ke belakang ngerekam, bahkan tampilannya bisa di split setengah-setengah. Bagus sih menurut gue nih, lebih apa ya, lebih sekali ngeliat langsung semuanya ya, walaupun kadang bingung anjir ini depan atau belakang. Nah terus di sini juga ada penambahan Twitter tuh ya, jadi secara audio di sini bisa lebih baik nih. Terus ada lagi karena ini gimana pun juga ini 11 juta lebih mahal ya. Jadi pastinya banyak kelebihan-kelebihan yang lain selain roof rail di bagian luar ya. Terus kalau untuk dimensi sama ya, jadi bisa nampung orang dan barangnya sama karena gedenya kurang lebih masih sama. Bedanya di tinggi dan rendah mobil ini ya, karena tadi beda konsep, ini SUV itu MPV. Kalau nyari nyaman, saran gue lu beli R3. R3 jauh lebih nyaman kakinya. Walaupun sebenarnya ini juga sebagai SUV masih dalam kategori yang paling nyaman sebenarnya di kelasnya. Karena kompetitornya banyak yang masih lumayan keras-keras tuh. Ini nyaman dan handlingnya juga tetap enak gitu. Terus kalau ditanya finalnya, kalau lu pilih mana bang? Kalau secara gue ya, kebutuhan gue saat ini, kayaknya gue sih beli Grand Vitara sih. Dan ini mobilnya. Wah. Ya kalau beli mobil balik lagi ke kebutuhan teman-teman lah ya. Jangan terlalu terpaku sama desainnya atau fiturnya, tapi lebih ke mana yang lebih mengakomodir kebutuhan dan yang sesuai dengan budget teman-teman. Yang minat langsung kontak Om Hanif. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja, nggak harus selalu otomotif. Yang belum follow akun medsos kita IG dan TikTok ada di bawah sini. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.